Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, ini adalah video kedua kita ya. Pembelajaran kedua kita, pertemuan kedua kita tentang koordinat kartesius. Ketika sebelumnya kita sudah belajar ya tentang membuat koordinat, gitu, kemudian menentukan koordinat dari sebuah titik, gitu ya, kemudian menggambar titik dari menggambar titik ya dari sebuah koordinat, gitu ya. Kita sudah belajar itu. Nah, selanjutnya insya Allah kali ini kita akan belajar tentang jarak ya, jarak pada sistem koordinat kartesius. Baik, kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tak lupa Bapak mengingatkan kepada kita semuanya termasuk Pak Taru ya, bahwa niatkan belajar kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, bentuk ketaatan kita terhadap perintah untuk menuntut ilmu. Semoga dengan itu belajar kita menjadi ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, baik, perhatikan gambar yang akan Bapak berikan. Silakan bisa diperhatikan. Ini kalau di buku paket ya, kalau di buku paket itu ada di halaman sebentar. Kalau di buku paket itu ada di halaman ada di halaman 52 ya. Di buku paket ini ayo kita berlatih 2.1 di halaman 52. Oh, ini tidak kelihatan ya. Di halaman 52 ya. Halaman 52. Silahkan kalau bisa dibuka buku paketnya. Baik, Bapak kembali ke sini ya. Silakan bisa diperhatikan gambarnya. Nah, jarak ya, ini kita akan belajar tentang menentukan jarak dari sebuah titik ya di dalam sistem koordinat kartesius. Nah, jarak itu dia satuannya satuan skalar ya. Jadi dia tidak mengenal arah. Jadi kalau jarak itu dia tidak mengenal arah. Jadi tidak ada jarak yang nilainya negatif. Ya, tidak ada. Karena dia nilai skalar ya. Jadi hanya nilainya saja. Nah, jarak itu kalau di sistem koordinat kartesius kalau belum ada satuan sentimeter, meter gitu ya, maka dibacanya jarak itu kan panjang ya, jarak itu panjang, maka dia satuan panjang, maka diucapkannya itu misal nih ya, misal ini titik A. Perhatikan, ini ada titik A. Sebentar ya. Ini ada titik A. Nah, jarak titik A terhadap garis X itu adalah jarak tegak lurus. Artinya kalau kita buat garis ya dari titik itu ke misal kemana gitu ya, dia jarak tegak lurus ya kalau terhadap garis. Kalau terhadap titik dia jarak terpendek. Misal nih ya, jarak titik A ke sumbu X itu, ini kan sumbu X ya, maka dia jaraknya itu adalah 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Ya, jadi bilang 3 satuan aja. Kalau di sini nanti satuannya cm ya, kalau cm maka 3 cm jaraknya. Kalau satuan cm. Kalau tidak ada ditentukan satuan panjangnya apa, cukup disampaikan jarak titik A ya. Tunggu dulu, maaf ya, ini komputernya sepertinya berat. Jarak titik A, ini kan titik A ya, jarak titik A ke sumbu X adalah 3 satuan panjang. 3 satuan ya. Begitu. Nah, kalau jarak misal titik D, ini titik B aja, B ya. Jarak titik B, perhatikan titik B ke sumbu Y, berapa satuannya? Berapa jaraknya? Dia adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 satuan jaraknya ya. Nah, coba perhatikan ya. Kalau titik A tadi jarak ke sumbu X-nya
3 satuan. Kalau jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4 satuan. 3 satuan ini ke sumbu X, ya. Kalau ini titik A ya. Sebentar, ini titik A, ini titik A ya. Kita bicara titik A. Nah, kalau ke sumbu Y-nya dia 4 satuan ke sumbu Y. Ini sumbu X. Nih, titik A itu berapa koordinatnya titik A? 4,3. Ya, nanti kalian bisa lihat ya. Jadi kalau tahu titiknya ke sumbu X, sumbu Y, pasti tahu lah ya berapa jaraknya. Jadi cukup mudah ya belajar jarak itu. Jadi lihat aja dari gambarnya. Oh, kalau ke sumbu X segini satuan, ke sumbu Y-nya segitu satuan. Itu jarak ya. Baik anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jarak ya. Jarak sebuah titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, ya. Kemudian kita akan belajar posisi ya. Kalau tadi jarak itu dia tidak mengenal arah ya, selalu positif. Nah, kalau posisi mah dia mengenal ya, mengenal arah. Apakah dia sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas atau sebelah bawah. Nah, silakan anak bisa dilihat di buku paket ya. Kalau silakan bisa lihat di buku paket ini di kegiatan 2.2 ya, posisi titik terhadap titik asal ya, titik asal itu 0,0 ya, atau nanti terhadap titik yang lain lah ya, terhadap titik tertentu itu di halaman 53 ya. Silakan bisa dibuka buku paketnya di halaman 53. Baik, kalau sambil itu silakan bisa perhatikan video ini. Bapak akan berikan gambar yang di halaman 53 ya. Posisi. Nah, ini adalah ceritanya ya, ceritanya ini adalah sebuah denah perkemahan, sebuah denah ya, denah perkemahan ya, bisa diperhatikan ya, silakan bisa diperhatikan. Di sini ada pos utama gitu ya, di sini ada tenda-tenda, ada lapang, ada hutan, ada pos 1, pos 2 dan yang lain-lainnya. Nah, kalau posisi mah dia mengenal arah, artinya dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Contoh nih ya, contoh. Posisi coba ya. Posisi pos 1, kita bicara pos 1 ya. Pos 1, posisi pos 1 dari sebentar. Posisi pos 1 dari pos utama ya, pos 1 dari pos utama. Gimana? Nah, kalau posisi itu dia arahnya yang horizontal dulu ya, ingat ya. Yang pertama itu yang horizontal dulu. Yang horizontal dulu. Atau yang X dulu ya. Sumbu X dulu. Kemudian baru yang vertikal atau sumbu Y-nya. Oke, sekarang pos 1 dari pos utama. Maka dari pos utama ke pos 1 berarti dia horizontal dulu. Jadi ke kanan 2. Jadi 2 satuan ke kanan ya. Karena dia mengenal arah. Kemudian 2 satuan ke kanan, kemudian dia 1, 2, 3, 4, 5 kan, 5 satuan ke atas gitu ya. Karena kalau 2 satuan ke kiri maka tidak akan ketemu pos 1 kan ya. Makanya untuk posisi ma dia mengenal. Nah, namanya itu adalah satuan vektor. Jadi dia mengenal arah ke kanan, ke kiri ya, ke atas, ke bawah. Jadi tepat, jadi 2 ke kanan, 2 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Kalau ini kanan atasnya salah, misalnya 2 satuan ke kiri, ke sini kan, kemudian 5 satuan ke bawah, maka dapatnya titik yang lain. Begitu anak-anak ya. Nah, silahkan untuk lebih
lebih apa namanya memahaminya, silakan bisa dikerjakan latihan 2.2 ya. Silakan bisa dikerjakan latihan 2.2. Terima kasih. Itu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jarak dan posisi suatu titik. Semoga dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.